Bahkan kalau kita mirisnya itu adalah apa? Sekarang lihat bola aja kita bayar loh. Lihat bola di handphone kita bayar. Ya, jiwa nasionalisme kita tergerak lah untuk melihat ini semua. Jangan kemudian kita berbicara mengenai nasionalisme tapi bola pun bayar juga kita. Jadi kalau kemudian kita di sini cuma bicara mengenai anggaran-anggaran aja, ya kita setuju anggaran. Kalau misalnya memang realistis kita setujui, Pak. Pimpinan setujui, anggota menyetujui. Tapi kalau memang sekarang aja aplikasi error, TVRI sekarang kalau kita register, Pak, coba Bapak udah tes register belum? Saya register sekarang error, Pak. Coba dilihat. Registernya error. Error internal 500. Itu jaringan saya error. Kalau 404, server down. Di DDoS itu namanya, Pak. Lu ini kita gimana caranya kita mengakses ini aja nggak bisa. Begitu Bapak paparan tadi, saya diam. Ya, pimpinan diam, kita diam semua, Pak. Tapi ketika kita lihat fakta yang ada sekarang, coba Bapak sekarang di medsosnya dicek aja. TVRI ini kan namanya layar X kan? Bener nggak, Pak? Layar X namanya. Jadi itu adalah super apps-nya daripada TVRI. Karena saya udah profiling dulu. Sebelum kita ke materi, saya belajar dulu Pak ini Pak. Nah ini error. Ini Antara News sekarang kan lagi live. TikTok kan. Penontonnya 6 biji bos. Belum apa, dari tadi saya tak pantau ini. Dari tadi saya pantau Pak. 6 biji. 6 orang apapun itulah. Ya. Lo ini kan gimana? Nah itu tadi menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Tomli. Makanya kenapa Bapak ada media nih. Bisa live. Tapi yang nonton 6 ya buat apa? Nah ini kan harus dipikirkan. Nah, kami mengajukan usulan inisiatif untuk tahun 2025 total sebesar 500 miliar rupiah. Pertama, untuk operasional studium ini TVRI di KN sebesar 5 miliar. Kemudian untuk survei kepemeriksaan itu sebesar 25 miliar. Belanja modal teknik 80 miliar. Program siaran 225 miliar. Ini termasuk TVRI World, program hiburan, dan konten-konten dalam OTT. Kemudian sosialisasi pembangunan, jadi merupakan program di layar televisi dan ini bisa dilakukan secara offline maupun online terkait sosialisasi pembangunan dari seluruh stakeholder, termasuk literasi digital, pembuatan film iklan masyarakat sebesar 100 miliar rupiah. Dan terakhir adalah renovasi gedung GPPS yang sejak zaman Orde Baru belum pernah direnovasi. Itu merupakan gedung studio TVRI, ada 10 studio Bapak Ibu, sebesar 35 miliar rupiah. Terima kasih pimpinan. Langsung saja, singkat, karena waktu dibatasi juga untuk bertanya. Pak, ini terus terang aja, sebenarnya saya mau memberikan koreksi. Karena apa? Ini kan kita berbicara dari tadi kan anggaran yang kurang. Oke lah, nggak ada masalah. Tapi sekarang gini lah. Saya sebagai aktivis juga di bidang sosial media. Saya miris, Pak. Ini Antara News sekarang kan lagi live. TikTok kan. Penontonnya 6 biji, bos. Belum apa, dari tadi saya tak pantau ini. Dari tadi saya pantau, Pak. 6 biji. 6 orang apapun itulah. Ya. Lo ini kan gimana? Ini tadi dadaan aja program ini. Lo enggak, Pak. Sebentar, Mohon izin, Pak. izin, pimpinan. Ini bapak-bapak yang di depan kalau nggak dikasih izin bicara, jangan bicara, Pak. Iya, nggak boleh, Pak. Kan giliran dia. Tadi bapak ngomong sepanjang waktu diberi, nggak ada yang diinterupsi. Nanti bapak kalau mau bicara, minta izin ke sini. Ini silakan dia. Nanti kalau bapak mau nggak setuju dengan ini, nggak masalah. Ya, ini supaya menghormati rapat ini juga. Ini kan diatur undang-undang. Ya, itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pimpinan. lagi Pak. Ya. Jadi kalau misal dikatakan bahwa ini dari tadi yang mana Pak? Saya udah streaming di sini lama, Pak. Saya ini aktivis medsos, Pak. Tahu betul saya masalah ini. Makanya saya mau duduk depan nih. Ya kan? Jadi di sini saya lihat dari tadi penontonnya katanya belum naik-naik. Ini naik sekarang lah 11 orang. Ya kan? Kalau saya yang lihat live, Pak, mohon izin, Pak, silakan dicek aja. Tom di Hafal live gitu, Bapak. Ya, 5.000, 10.000 yang lihat, Pak. Tanpa kita koordinasi apapun. Nggak usah dikoordinasi untuk kayak gini-gini. Itu yang pertama, Pak. Jadi kemudian jangan bilang bahwasanya total followers itu banyak. Kalau kita kan lihat di sini juga. 1,6 juta followersnya. Sama persis sama follower saya pribadi. Ini bukan sombong, tapi ini kan negara, Pak, ini, Pak. Cobalah dipikirkan ini, Pak. Yang kedua, TVRI, Pak. TVRI sekarang kalau kita register, Pak. Coba. Bapak udah tes register belum? Saya register sekarang error, Pak. Coba dilihat. Registernya error. Error internal 500. Itu jaringan saya error. Kalau 404, server down. Di DDoS itu namanya, Pak. Lo ini kita gimana caranya kita mengakses ini aja nggak bisa. Begitu Bapak paparan tadi, saya diam. Ya, pimpinan diam, kita diam semua, Pak. Tapi ketika kita lihat fakta yang ada sekarang, coba Bapak sekarang di medsosnya dicek aja. TVRI ini kan namanya layar X kan? Bener nggak, Pak? Layar X namanya. Jadi itu adalah super apps-nya daripada TVRI. Karena saya udah profiling dulu. Sebelum kita ke materi, saya belajar dulu, Pak, ini, Pak. Nah, ini error.
Terus gimana? Terus kemudian yang jadi permasalahan yang menjadikan TVRI ini super apps-nya kalah karena diisi oleh di sini acara-acara internal. Kita banyak melewatkan, Mbak. Kita sekarang tahu nggak teman-teman kayak Bayan Combat, HW Sport Show, ya, ada Bobon Santoso, Paji Petualang, nggak ada di sini. Bahkan kalau kita mirisnya itu adalah apa? Sekarang lihat bola aja kita bayar loh. Lihat bola di handphone kita bayar. Jiwa nasionalisme kita tergerak lah untuk melihat ini semua. Jangan kemudian kita berbicara mengenai nasionalisme, tapi bola pun bayar juga kita. Ini perlu dikaji ulang, Mbak. Kalaupun kemudian dulu pernah waktu itu kan Pak Helmi Yahya kalau nggak salah ya, itu Premier League, Pak. Harus seperti itu kan harus catat betul. Ya, mungkin kemudian kalau pejabat eselon ya pasti umurnya udah senior, tapi kan teman-teman yang lain, staff-staff lain bisa ditanyain lah, Pak, yang umur-umurnya kayak saya. Saya ini masih kecil, Pak, umur saya, Pak. Tapi kalau pengetahuan kayak gini-gini nih makanan saya, Pak, ini, Pak. Belasan tahun saya di sini. Terus kemudian ini juga harus dioptimalkan juga lah, Pak. Ya, kolaborasi itu optimalkan juga. Jadi kalau kemudian kita di sini cuma bicara mengenai anggaran-anggaran aja, ya kita setuju anggaran. Kalau misalnya memang realistis, kita setujui, Pak. Pimpinan setujui, anggota menyetujui. Tapi kalau memang sekarang aja aplikasi error, yang nonton 6 biji, ada interupsi pula, belum dijalankan. Belum dijalankan apanya, kita live streaming udah 20 menit kok. Kita berbicara secara fakta di lapangan, Pak. Memang ini kerjaan kami di sini. Di tempat Komisi 7 ini semua teman-teman udah tahu semua ini barang. Jadi kemudian kalau paparan-paparan tadi kita dengarkan ya, saya juga ada hak juga untuk kemudian kita mengkritisi. Seperti itu, pimpinan. Saya nggak perlu lama-lama. Mungkin teman-teman yang lain akan nambahin. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya ingin bertanya tentang transformasi digitalisasi. Namun sebelumnya saya mengucapkan juga pada Antara yang baru 4 hari yang lalu ya menerima penghargaan Best Media Partner ya, Pak. Semoga juga ini penghargaan yang diperoleh memang akurat gitu, bukan membeli. Jadi Pak, saya mengamati dari proses konsinyering kita pertama, saya apresiasi dulu, mulai dari TVRI, RRI, dan juga Antara, sangat paham betul dari bahan konsinyering terakhir kita, sehingga paparannya menjawab beberapa hal yang memang kita bahas sebelumnya. Namun ada poin-poin penting nih dalam proses transformasi digital dari analog ke digital. Bapak tahu nggak kalau memang Google itu udah ditinggalkan. Jadi apalagi ini ranahnya Antara nih, ngomongin tulisan, ngomongin rilis, Google ini boleh dicek. Itu sudah ditinggalkan hampir 70% masyarakat, tidak hanya di Indonesia, di dunia. Itu datanya bisa dicari. Orang saat ini mengkonsumsi udah pakai sosial media. Instagram, Twitter, bukan Twitter, X, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara mereka mengkonsumsi? Kita ini, masyarakat, rakyat, baik di Indonesia maupun dunia, itu adalah keterlibatan para influencer. Jadi influencer itu memegang peran yang sangat penting untuk mendeliver sebuah informasi. Nah, itu tadi menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Tomli. Makanya kenapa Bapak ada media nih, bisa live. Tapi yang nonton 6 ya buat apa? Nah, ini kan harus dipikirkan. Nah, kemudian yang TVRI. Mulai dari tahun 2021 ini saya lihat ada isu yang menarik. Sampai sekarang, kondisi infrastruktur penyiaran TVRI itu sudah tua. Kemampuan pemancar dan lain sebagainya udah menurun 15-90%. Gimana orang bisa tertarik dengan konten-konten Bapak yang bagus, yang mengedukasi, kalau gambarnya ini itu enggak sebagus TV-TV yang memang menarik bagi anak muda. Kemudian yang ketiga, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang postel siar ya, tentang pos telekomunikasi dan juga penyiaran. Lembaga penyiaran publik TVRI ini diberi kewenangan sebagai penyelenggara program dan juga penyelenggara multiplexing. Yang mana jika TVRI mampu memanfaatkan peluang ini bisa bermanfaat besar bagi finansial maupun non-finansial Bapak di internal. Namun, sukses tidaknya TVRI sebagai multiplexing sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal TVRI. Sehingga hasil dari pembicaraan Bapak tadi,
bagaimana nih TVRI sebelum meminta anggaran kepada pemerintah, dukungan anggaran kepada pemerintah, bisa memperbaiki masalah-masalah internal Bapak Ibu semuanya. Jadi memang masalah SDM ini menjadi tantangan besar. Bagaimana Bapak Ibu di lembaga penyiaran ini bisa bertransformasi dengan sungguh-sungguh, tidak hanya tagline saja, penggunaan digital, tapi SDM-nya belum bisa dipaparkan kepada kami. Karena tadi kami mendengar belum ada loh bagaimana cara Bapak membuat terobosan tentang masalah peningkatan SDM ini. Kecuali tadi ya, Bapak bilang, Bapak minta ke Komdiji kameramen, ternyata dikasihnya orang yang lain ya, dengan kemampuan yang lain. Kecuali itu. Tapi dari Bapak sendiri, Bapak tidak menyampaikan paparan itu. Mungkin itu pimpinan yang bisa saya sampaikan, karena saya paham betul kalau kita fokus mengatasi permasalahan ini saja, transformasi digital dengan sungguh-sungguh dari hulu ke hilir, saya yakin kita bisa kok. Kita bisa benar-benar menjadi media yang bermanfaat bagi masyarakat. Oh ya, tambah satu lagi TVRI, saya suka tayangan yang dipaparkan ketika COVID dulu, membuat satu pembelajaran seperti ruang guru atau sejenisnya bagi anak-anak. Nah, itu bisa diteruskan sehingga ini bisa mengalihkan konsumsi anak-anak ke TikTok maupun sosial media lain, Instagram, yang mana mereka belum punya filter usia. Nah, ayo dong, TVRI, RRI, ataupun Antara, ini buat kayak matematika, kayak guru apa-apa, penyiaran-penyiaran yang sejenis itu, mengedukasi itu, tapi di TV. Sehingga anak-anak bisa diarahkan untuk nonton TVRI di rumahnya masing-masing. Itu saja pimpinan, terima kasih.